Cerita rakyat dari Sidoarjo, berjudul Candi Pari. Pada zaman dahulu kala, di sebuah gunung bernama Gunung Penanggungan, hiduplah seorang lelaki paruh baya yang disebut Kiai Gede Penanggungan. Kiai Gede Penanggungan merupakan orang yang dipercaya masyarakat memiliki kekuatan gaib. Kiai Gede Penanggungan dikaruniai seorang putri cantik yang diberi nama Dewi Walang Angin. Meskipun berparas sangat cantik, Dewi Walang Angin belum menikah. Sang ayah pun khawatir dengan putrinya tersebut. Ya Tuhanku, berilah jodoh untuk putriku tersayang, Dewi Walang Angin. Akhirnya, tibalah saatnya Tuhan mendengarkan doanya. Pada suatu hari, seorang pria muda yang tampan datang ke tempat Kiai Gede Penanggungan. Permisi Kiai. Siapa namamu wahai anak muda? Apa tujuanmu datang kemari? Perkenalkan Kiai, nama saya Jaka Pandelegan. Kedatangan saya kemari karena saya ingin menjadi muridmu. Aku ingin belajar banyak dari Kiai. Kiai Gede Penanggungan berpikir sejenak. Mungkin ini adalah kesempatan untuk melepas masa lajang putrinya. Aku akan menerimamu menjadi muridku. Namun ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apapun syaratnya itu Kiai, akan saya penuhi. Kau harus menikahi putriku. Mendengar hal itu, Jaka Pandelegan tersentak kaget. Menikahi putri Kiai? Ya, Dewi Walang Angin. Kiai pun memanggil putrinya keluar. Dewi Walang Angin, kemarilah. Baik ayah. Saat sang Dewi keluar, aura kecantikannya terpancar, membuat Jaka Pandelegan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dialah putriku. Sudah lama ia sendiri. Jika kau bersedia, nikahilah. Ia tidak hanya cantik, namun hati dan sifatnya begitu baik. Mendengar hal itu, seakan mendapatkan rejeki di siang hari, Jaka Pandelegan pun menyetujuinya. Saya bersedia menikahi sang putri Dewi Walang Angin, Kiai. Apakah kau setuju, putriku? Jika menurut ayah ini yang terbaik, Dewi bersedia, ayah. Akhirnya, segera digelar pesta pernikahan antara Jaka Pandelegan dengan Dewi Walang Angin. Pesta tersebut berlangsung dengan sangat meriah. Ada perasaan bahagia sekaligus sedih yang dirasakan oleh Kiai Gede Penanggungan saat melepas putrinya dengan seorang lelaki. Aku harap kau benar-benar menjaga putriku. Pasti Kiai, itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Baik Dewi Walang Angin ataupun Jaka Pandelegan merasa sangat bahagia. Aku sangat bersyukur bisa menikahi gadis secantik dan sebaik kamu. Tidak sia-sia kesendirianku. Hingga akhirnya aku dipertemukan denganmu. Kiai Gede Penanggungan pun menepati janjinya. Ia mengajarkan banyak ilmu ke Jaka Pandelegan. Setelah pernikahan, mereka masih tinggal di rumah Kiai Gede Penanggungan. Hingga waktu begitu cepat berlalu. Tahun demi tahun sudah terlewati. Kini saatnya Jaka Pandelegan dan istrinya meninggalkan Gunung Penanggungan untuk mencari kehidupan baru sebagai suami istri. Ayah, dengan berat hati kami melakukan ini. Iya ayah, sebenarnya aku ingin selalu menjagamu di sini. Kiai Gede Penanggungan menyeka air mata putrinya. Tidak perlu sedih, putriku. Jaka, kau harus berjanji untuk menjaga putriku dengan baik. Iya, pasti ayah. Aku tahu akan tiba saatnya kalian tidak tinggal bersamaku. Untuk apa ayah? Jika ada orang yang meminta kepada kalian, berilah beberapa. Jangan menjadi orang yang sombong jika kalian sudah kaya. Itu saja pesan ayah pada kalian semua. Dewi Walang Angin dan Jaka Pandelegan pun mengangguk setuju. Baik ayah, akan kami ingat pesan ayah. Setelah itu, Dewi Walang Angin dan Jaka Pandelegan meninggalkan Kiai Gede Penanggungan dengan membawa benih padi.
Jaka Pandelegan dan Dewi Walang Angin menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk mencari tempat tinggal. Kemudian, setelah mereka mendapatkan tempat tinggal yang pas, Kita tinggal di sini saja. kemudian mereka mengingat benih padi yang diberikan oleh Kiai Gede Penanggungan. Oh iya, lebih baik kita tanam saja benih padi pemberian ayahmu. Benar suamiku, kita tanam di belakang rumah saja. Mereka pun menanam benih padi yang diberi oleh Kiai Gede Penanggungan. Padi itu tumbuh dengan subur dan menghasilkan beras dengan kualitas bagus dan jumlahnya sangat banyak. Kini mereka menjadi pasangan yang sangat kaya raya. Rumahnya kini sangat mewah dan luas. Pada suatu hari, ada seorang tetangga miskin datang ke pasangan muda itu. "Bolehkah aku meminta benih padi untuk ditanam di rumahku? Aku sangat miskin. Tak mampu membeli beras untuk makan bersama anak-anakku." Tidak boleh. Kalau kau ingin makan, maka kau harus bekerja seperti saya. Jangan minta-minta. Benar, jika hidup susah, ya jangan menyusahkan orang lain juga. Berusaha. Jaka Pandelegan dan Dewi Walang Angin lupa nasihat dari Kiai Gede Penanggungan. Bukannya memberi benih padi itu, mereka justru membentak dan mengusir tetangganya. Hei, pergi kau dari sini. "Jangan mengotori rumah kami dengan bau orang miskin." Setelah menjadi orang kaya dan sukses, Jaka Pandelegan justru mempunyai sifat yang buruk. Ia sangat pelit dan tidak mau membantu siapapun. Hingga kelakuannya itu didengar oleh Kiai Gede Penanggungan. Ia merupakan janji yang diucapkan sendiri. Aku harus menemui mereka. Kiai Gede Penanggungan menghampiri putri dan menantunya di sawah. Jaka Pandelegan, kemarilah. Saya ingin berbicara denganmu. Tidak ada sahutan. Putriku, Dewi, ini ayahmu. Saya harus berbicara dengan kalian terkait janji kalian. Keduanya mengabaikan ucapan Kiai Gede Penanggungan. Hingga Kiai Gede Penanggungan sudah benar-benar marah. Kalian berdua seperti candi, tidak bisa mendengarkan saya. Setelah Kiai Gede Penanggungan mengucapkan kalimat tersebut, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba tubuh Jaka dan Dewi berubah menjadi candi di tengah padi, atau orang Sidoarjo menyebutnya dengan pari. Jadilah candi tersebut dinamakan Candi Pari, yang berarti candi padi. Semua itu terjadi karena Kiai Gede Penanggungan masih mempunyai kekuatan ilmu gaib. Baik putri dan menantunya, tidak ada yang kembali lagi. Kalian menghilang bersama janji yang sudah kalian ingkari sendiri.